beserta keluarga besar PKM Masjid Al-Fajr, para sahabat, para ustaz Hamdal Jaya, para sahabat kepada seluruh dunia, para pemirsa, amin, seluruh guru-guru kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tujuan alam bisa kita lebih pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari sebagai tuan rumah, tuan DKM Masjid Al-Muhajirin pada beliau Ustaz Rahmatillah. Dengan segala hormat kami persilakan. Sallallahu alaihi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya yang sangat kita hormati guru kita yang berbahagia tadi, alhamdulillah, para sadik, para tokoh masyarakat, para pimpinan majelis, para orang tua, para pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang belum jawab salam, pojok sana belum jawab salam. Pohon salam dekat sumur, yang jawab salam insya Allah panjang umur. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Mudah-mudahan dan kita semoga selalu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kehidupan kita yang berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan tausiah ilmu dari guru kita kepada beliau Kiai Haji Khairul Karudin Ibnu Sejami. Padanya kita sekarang kami persilakan. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Oke, berarti masih hidup. Sebelum saya mengucapkan salam, barangkali ada yang lagi ngunyah, berhenti dulu supaya bisa jawab salam saya. Ya. Nanti kalau keselak saya nggak tanggung jawab. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratan muhtaramin para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, bil khusus Ketua Ikatan Musholah dan Masjid Kecamatan Kelurahan ya, Kecamatan Mustika Jaya, Ambon Selatan. Saya tuh mengirim alamat ya, asli sudah, jadi nggak alamat komplit banget itu kan. Akhiran Mukarram Ustaz Solihin, Ketua DKM Masjid, baik yang terhimpun dalam Ikatan Musholah dan Masjid Kecamatan Mustika Jaya, terkhusus pada DKM Masjid Al-Muhajirin, Bapak Rahmatillah, seluruh panitia pelaksana, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik remaja, dan anak sekalian jamaah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tanpa terkecuali insyaallah kita semua selalu dalam rahmat, berkah dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ibu bapak yang saya hormati, ibu bapak yang saya muliakan, saya anggap tadi sudah mukadimah. Ini berpacu dengan waktu. Sama tahu hari ini ada dari Monas, karena ada ini demo, ada unjuk rasa, unjuk kesetiaan, unjuk Palestina di Monas Kota. Jadi kita nggak terlalu panjang lah. Mudah-mudahan semuanya bisa kita garap dengan baik. Yang ingin saya katakan pertama, kita peringati Maulid Nabi ini karena kita menunjukkan kebahagiaan, kebanggaan atas rahmat Allah, anugerah Allah. Apa kaitannya? Kedatangan Nabi, kelahiran Nabi adalah anugerah dari Allah, rahmat dari Allah yang harus kita sambut dengan gembira. Kita sambut dengan senang hati, karena itu merupakan anugerah dan rahmat, bahkan anugerah atau kenikmatan yang Allah berikan, rahmat kasih sayang yang Allah berikan kepada manusia berupa kelahiran Nabi Muhammad, mengungguli anugerah dan rahmat-rahmat lain. Kita dan kadang-kadang kalau cerita anugerah selalu itu ya, kalau bicara nikmat selalu kayaknya semua sama, dicakung begitu perempuan mata kita. Kalau ditanya bagaimana cita-cita harapan kamu dari suami, jawabannya saya mau suami model kayak apa, yang penting ngasih duit. Itu dicakung. Biar kata suami hitam, yang penting ngasih duit pak. Makanya bapak jangan males-males, harus lagi nyari duit. Kita pengen, atau bahasa umumnya harta, apalagi selain harta yang kita inginkan, yang selalu diingat-ingat dalam bentuk anugerah, tahta, pangkat jabatan, semua orang pengen punya pangkat yang tinggi, tahta yang tinggi. Begitu dia dapat pangkat jabatan, dia enggan melepasnya. Kenapa? Itu keinginan manusia. Betul nggak? Betul nggak? Wah, 1000 macam cara orang cari kedudukan, orang cari pangkat kedudukan. Kadang-kadang harus nipu sana, nipu sini, bohong sana, bohong sini. Yang penting dapat pangkat kedudukan. Itu jadi. Karena itu kecenderungan manusia itu begitu. Harta, tahta, kan begitu. Begitu dapat tahta, karena cintanya, bangganya, hebat imannya, tinggal lepas. Pertama, nyalon misalnya, nyalon ya. Nyalon tuh. Bukan di Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu khairun mimma yajma'un." Katakan, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, maka keduanya kau bahagia, senang mendapatkan rahmat, kebahagiaan, mendapatkan anugerah dan rahmat atas kelahiran dan kehadiran Muhammad. Berbahagia kita disuruh. Kenapa kau senang? Karena anugerah dan rahmat Allah berbentuk kelahiran baginda Nabi Muhammad adalah lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan, yang kamu bangga-banggakan di muka Allah.
Bu, paham? Makanya ibu-ibu senang pagi-pagi begini biar kata ngantuk-ngantuk paksa apa? Saya pengen peringati kelahiran Nabi Muhammad. Saya bisa mulia perempuan karena kehadiran Nabi Muhammad. Dulu waktu Nabi Muhammad belum diutus, manusia nggak ada harganya, terutama perempuan. Setiap orang tua lahir, perempuan dibunuh hidup-hidup karena menganggap perempuan itu nggak ada gunanya, cuman mau pengen doang, kerjanya nggak ada untuk bantu kemajuan kehidupan. Itu kata orang-orang jahiliyah. Lahir perempuan, bunuh hidup-hidup, kubur hidup. Ini pembukaannya itu. Sekarang kita masuk materi. Ya seperti itulah Pak. Setiap orang memperingati apapun pasti ada tujuan. Jangan sampai tujuannya jelas. Kalau jelas nanti baik, kalau tidak jelas nanti ngatain orang apa dulu. Tapi zaman sekarang tujuan jelasnya kadang-kadang kalau orang nggak ngerti ngatain. Sampai hari ini Pak, Bu, masih banyak orang mengatakan maulid bid'ah. Padahal maulid itu diperintahkan Allah tadi, ayatnya diperintahkan. Qurannya jelas. Orang yang nggak percaya dengan penjelasan tadi mengatakan bid'ah. Nabi nggak ngadain, siapa? Nabi puasa hari Senin, apa tuh? Hormatin apa? Kelahirannya. Bahkan kelahiran Nabi itu luar biasa. Mereka dari puasa sunnah ini. Kenapa? Tidak percaya kita. Maka untuk menjawab rongrongan orang-orang yang mengatakan maulid bid'ah, kita tambahin lagi lah, kuatkan lagi. Bagaimana kita bisa maulid itu bid'ah kalau ada manfaat dalam kegiatan? Kita kumpul saudara, silaturahmi, jarang loh kumpul begini. Silaturahmi, yang pengen rezekinya gampang, urusannya dimudahkan, badannya sehat, umurnya panjang, silaturahmi. Maka kebiasaan kita kan pada pertemuan nanti biasanya kan salaman. Salaman masih ditambah lagi diajarkan oleh Nabi apa? Nabi baca sholawat. Kata Nabi, orang mukmin bersalaman dengan mukmin yang lain diiringi dengan sholawat. Selama dia berjabat rontok dosanya. Rontok dosanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yuk, salam sallallahu.
يا مؤيد يا ممجد يا إمام الكبار العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bu, selawat itu enak. Walaupun yang baju aki-aki kayak saya, tetap masih enak. Saya ingin pamer dikit suaranya anak, dulu bukan suara dua. Tinggal kelurahan, masih ada bekasnya sering. Selawat, salaman, selawat, ketemu karena kali ini tadi di komplek rumahnya ke senggol sana, senggol sini, ada masalah. Ada masalah, pasti ada persoalan, pasti ada. Jangan sama tetangga, malah dia yang kadang-kadang begitu. Oh, sering nggak ada masalah dengan lagi? Ibu kalau punya masalah dengan suami, jangan lama-lama. Kalau terpaksa diem di rumah, jangan lebih dari 3 hari. Begitu kan? Bagaimana caranya? Ketemu selawatan. Di rumah, masih salaman. Allahu a'lam. Selawatan. Sambil goreng ikan. Allahu a'lam. Kami nyampe sallallahu alaihi wasallam. Aman, rumah tangga aman. Apa yang dibutuhkan? Iya Ustaz, ribut karena bapak mahal. Dari waktunya mahal. Apalagi mau pemilu, gue jadi mahal Pak. Kamu dari dulu kelakuan bangsa kita asal mau pemilu dibikin susah. Tahu orang-orang itu banyak kelakuan kita. Ini kalau mau pemilu orang dibikin enak, susah dikendalikan rakyat. Dibikin susah kayak apa? Bisa sembarang dibeli. Hati-hati apa? Ini isi mobil ini termasuk dikit-dikit. Kalau sekalian, hidup ini perlu tantangan. Tantangan kita gak ringan. Semakin akhir zaman semakin berat. Makanya jangan pernah meremehkan pekerjaan baik sekecil apapun, jangan diremehkan. Karena Nabi mengatakan badiru bil a'malis shalihah. Segeralah kamu melakukan amal-amal yang baik. Kalau punya niatan baik jangan ditunda-tunda. Nabi ngomong, kenapa? Khawatir nanti kebaikan yang sudah diniatkan tidak terjadi. Karena banyak rintangan. Apa rintangannya? Luar biasa. Nabi mengatakan, masa terpuruk di tangan kaki tohin lain muslim akan muncul fitnah, tantangan, rintangan yang bahaya dalamnya itu seperti bahaya alam gelap gulita. Tahu nggak sih? Kalau malam gelap itu susah membedakan mana hak, mana batil. Kalau malam sudah gelap gulita, kita sulit membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Para purnawirawan tentara dulu pernah di hutan berjuang. Paling tidak pendidikan, latihan di hutan. Kalau di hutan gelap, kira-kira bisa nggak membedakan mana akar dan mana ular? Nggak bisa sekarang. Nabi katakan, kehadiran akhir zaman tantangannya seperti gelap malam muncul gulita. Susah membedakan. Hari ini terbukti antara hak dan batil kadang-kadang kita sulit membedakan. Banyak hadis yang menjelaskan itu. Maka kehadiran peringatan Maulid adalah dalam rangka memberikan pencerahan, menginali kita. Ada acara tausiah, ceramah agama.
Dia mengatakan, tolong catat baik-baik. Siapa di antara kita yang paling bagus, paling dicintai oleh Allah? Dari sekian umat manusia yang paling cakep, yang paling Allah demen, yang paling Allah cinta, siapa? Apakah yang paling kaya? Bukan. Apakah yang paling alim? Bukan juga. Apakah yang paling ganteng? Bukan. Apakah yang paling cantik? Bukan. Apakah yang paling tinggi kedudukannya? Bukan. Kami mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabba ila Allah min al-mu'minid dha'if. Kata Nabi, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Ini pakai tengok ini tak tidur dia. Bukan hanya orang biasa, penceramah. Kadang-kadang wah, orang ini lupa. Banyak kita ngomong apa adanya. Dan perempuan berpengaruh. Maka saya bisa mengubah itu. Kalau perempuan imannya kuat, Nabi mengatakan al-nisa an-nabil milad. Perempuan yang negara. Ini negara akan pecah, dia runtuh, dia hancur. Kalau perempuan bangsa Indonesia, dia perempuan yang salehah. Mau pilih presiden, perempuan yang saleh, yang bisa memiliki iman, memiliki saleh barang pilih, kuat imannya, nanti terpilih pemimpin yang benar. Betul? Perempuan yang baik saya susah. Nanti kalau dengan perubahannya, negara-negaranya. Kalau dengan perubahannya, satu negara. Maka saya minta, inilah sosial daripada oleh orang kita tidak boleh. Jadi nggak ada begitu bid'ah. Oh itu tuh, kalau itu bid'ahnya kayak salah. Nambah-nambah itu bagus. Ayo kita coba sekarang ini. Nanti kita ketemu begini. Nanti terkiang-kiang sampai di kita PS. Jangan salah pilih, jangan salah pilih. Mau bayar dulu. Ini yang ini, ini, agar Indonesia akan memilih agar Indonesia sejahtera. Singkat sendiri, agar Indonesia sejahtera. Singkat sendiri. Bu, begitu mau nomor sekarang presiden, ingat agar Indonesia sejahtera. Singkat sendiri. Agar Indonesia sejahtera. Singkat sendiri. Saya cuma mengingat Tuhan agar Indonesia sejahtera. Karena itu saya nggak mahal. Ya kan? Yang turun kolom Pak. Ini mahal semua. Maka ke depan agar Indonesia sejahtera. Agar Indonesia sejahtera. Agar Indonesia sejahtera. Nah, istilah astagfirullah. Kalau dia boleh bersyahada, terbukti kita berjuang membela Allah SWT. Terima kasih. Kami menjelaskan dan bapaknya. Sorry nak tahu dulu. Itu penting sekalian. Jadi kalau sudah demikian, ini mulai dalam istirahat. Nanti katakan orang yang buat imannya tidak mudah perkembangan. Kalau orang lemah imannya, yang ada dalam dadanya cinta dunia. Disebut Nabi Tuhan, hukum dunia wa karahatul maut. Cinta dunia berlebihan sampai lupa dengan mati. Akhirnya nggak punya lokal kematian. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu hadirin sekalian, saya tidak panjang tapi waktu yang membatasi kita boleh jam 9 sedikit lagi jam 7. Mudah-mudahan yang bermanfaat ya. Kalau panjangan mohon maaf. Kalau ada yang tidak seaspirasi dengan saya mohon maaf. Jangan tersinggung, ini kita ngaji. Saya hanya mengingatkan cari pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai keimanan yang diajarkan Rasulullah. Silakan yang ada yang pas dengan kriteria yang disebutkan, silakan. Tidak ada kesalahan dalam ini, ada kesadaran kita hidup Indonesia lebih baik di masa-masa datang. Insya Allah dengan kekuatan iman Islam kita bisa memilih calon pemimpin yang benar-benar akan menjadi presiden kita, anggota dpr kita yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan keadilan bangsa dan negara kita semua. Itu yang penting. Yang penting jangan lupa orang mukmin bersaudara, jaga persaudaraan. Walaupun terpaksa harus beda pilihan, jangan bersaing. Dan kita bisa turun keimanan. Insya Allah kita serahkan izinnya demikian para sekalian apa yang disampaikan. Kalau kurang nanti saya waktu bisa undang kembali. Kalau kurang, kalau enggak enak ya undang lagi, nggak lagi. Biasa selera ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Pasti dalam penyampaian ini ada kesalahan, kekurangan, kehilafan, ketidaksopanan dalam menyampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Kan? Terima kasih. Allah yang berfirman, Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ba'da. Yang kita hormati, kita muliakan, kita Al-Muharram Bapak Haji Khairuddin Ibnu Zaman, kita doakan semoga beliau senantiasa sehat, diberikan panjang umur dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua dan pengurus TKM Masjid Al-Majirin yang kita hormati bersama, Bapak Ustaz Ahmadillah Al-Muharram, Bapak Haji Dana Satria Wirawan, para asatidz segenap, Ketua DKM Masjid Musola, Bapak RW, Bapak RT, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sediakan kalau lengkap tadi dia untuk menyanyikan Ya Rasulullah
ini berangkat dalam rangka peduli Palestina. Kami tunggu berkumpul di Masjid Raya Ibrahim jam 8 kita berangkat. Pakai motor, ya, pakai motor, pakai helm, ya. Demikian, terima kasih. Semoga Allah kuatkan iman Islam kita. Allah sehatkan lahir dan batin kita. Allah panjangkan umur kita dalam tahap ibadah kepada Allah. Allah mudahkan lancarkan segala usaha dan urusan kita. Allah jadikan anak-anak kita saleh dan salehah. Allah izinkan kita ibadah haji umrah ke Baitullah Masjidil Haram, Al-Maqamul Mukarramah, ziarah ke makam Nabi Al-Madinatul Munawwarah. Allah mudahkan lancarkan segala usaha dan urusan kita. Allah jauhkan bala bencana musibah dan penyakit. Allah ampuni dosa kita. Allah ampuni kedua orang tua kita. Allah ampuni guru-guru kita. Allah ampuni para almarhum keluarga dan saudara kita. Semoga Allah jadikan jumlah taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Biridha bisabati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة برحمة الفاتحة بمعجزات الفاتحة وأنا يا كريم يا غني يا كاشف الغم يا نبي يغفر ويرحم يا سبحان الله وتعالى بها سلام والحمد لله رب العالمين. Subuh ini besok di restoran rumah makan Mawar Resort PKB. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.